La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disutradarai oleh Hadra Dayeng Ratu, sinema produksi Rapi Films ini dibuat berdasarkan film Turki berjudul sama tahun 2014. Berkisah tentang sebuah keluarga yang diganggu oleh teror mistis mengerikan. Tak hanya kerasukan dan penampakan iblis, kematian pun mulai melanda hingga membuat satu isi rumah ketakutan. Teror dari iblis peliharaan itu justru menghantui sang majikan seolah tak mau patuh pada perjanjian. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Penggalan ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7 menyebutkan bahwasannya buku catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan disimpan di sijin, yaitu kitab yang tertulis. Di dalamnya tercatat kejahatan dan kecurangan manusia. Catatan-catatan inilah yang akan dijadikan takaran untuk menghisap mereka. Seorang dukun bernama Ihsan terlihat sibuk membacakan mantra di depan seorang wanita yang meminta bantuan padanya. Dukun itu menorehkan simbol dengan tinta hitam panas di punggung si wanita sebagai bentuk dari kesepakatan iblis. Sementara itu, di ruang tamu, Irma dan Wulan menunggu giliran mereka tiba untuk bertemu dengan Mbah Dukun. Nenek misterius memberikan mereka 2 helai selendang putih untuk menutup rambut yang menjuntai. Sambil membaca mantra, dukun itu meminta mereka berdua untuk membaca doa. Sang dukun memanggil sosok jin bernama Makrub yang ahli sihir dan sering mencampuri urusan manusia. Dukun itu meminta 2 wanita di depannya untuk menyembunyikan rambut yang tersingkap keluar. Setelah itu, ia menanyakan apa yang diinginkan klien barunya itu. Irma menjawab jika ia ingin meminta bantuan agar bisa menikah dengan pria bernama Galang. Ia menyerahkan foto pria pujaan hati yang ternyata masih saudara dan sepupu Irma sendiri. Galang adalah anak dari kakak ibu Irma yang kini sudah punya istri dan anak. Dukun itu kembali memanggil jin Makrub untuk memberi jawaban atas permintaan Irma. Seketika itu, suasana berubah mencekam dan Wulan tak menggerakkan badan. Terdengar suara seram dari tubuh Wulan dan Mbah Dukun meminta Irma untuk menjauhi Galang karena jika tidak nyawa keluarga yang akan jadi taruhannya. Dan film pun dimulai. 12 tahun setelah kejadian perdukunan itu, kondisi keluarga Irma tampak harmonis dan baik-baik saja. Bersama ibu dan adiknya, Irma pergi menjenguk sang nenek, Uwateti, yang terbaring lemah karena suatu penyakit yang cukup parah. Nisa menyambut Bibi Farah dan menceritakan perihal penyakit ayah mertuanya itu. Dokter yang menangani berkata, jika penyakit Uwateti tidak diketahui apa penyebabnya, seperti terkena guna-guna. Bibi Farah heran mendengar perkataan Nisa yang berprofesi sebagai perawat namun masih percaya dengan hal gaib. Selain menjenguk sang nenek, kedatangan mereka adalah untuk merayakan hari ulang tahun Sofia yang ke-12. Nisa meminta Galang untuk berhenti bekerja karena kerabat mereka sudah tiba. Irma langsung menggoda Galang hingga membuat Nisa cukup kesal melihat kedekatan suaminya dengan sepupunya sendiri. Setelah tiup lilin, Irma memberi hadiah boneka pada Sofia, anak Nisa dan Galang yang menderita kebutaan. Sementara itu, Bibi Farah berpesan pada Nisa untuk terus menjaga Uwateti. Melihat Galang sendirian di teras rumah, Irma langsung memeluk pria idaman hatinya itu. Ia tak mau berhenti menggoda sang sepupu karena dulu mereka pernah punya hubungan spesial. Dengan lantangnya, Irma berkata jika pernikahan saudara tidak akan melahirkan anak yang cacat seperti perkataan orang-orang. Pada kenyataannya, Sofia terlahir cacat meski Galang menikah dengan wanita pilihan Uwa. Mendengar suara ayahnya di teras, Sofia memamerkan boneka pemberian Irma itu. Galang langsung membawa putrinya masuk ke dalam rumah sembari memastikan jika ia hanya sendirian di teras tak bersama Irma. Sepulang dari acara, Irma masih tak bisa berhenti mengganggu Galang. Gadis itu terus menghubunginya seolah hanyut dalam palung cinta yang dalam. Ia bahkan teringat dengan masa lalu saat bermadu kasih dengan Galang. Pernikahan Galang dan Nisa adalah perjodohan yang dipilihkan Uwa. Sementara Galang sendiri mengaku hanya mencintai Irma dan sering berhubungan badan dengannya. Melihat kakaknya selalu gusar menelpon Galang,
Wulan meminta sang kakak untuk mengikhlaskan Galang dan melanjutkan hidup sebagaimana wanita muda lain yang memiliki kekasih. Irma justru marah mendengar nasihat dari adiknya itu dan menutup pintu rapat-rapat. Di malam yang lain, Irma sengaja datang ke kios daging milik Galang untuk meminta pertanggungjawaban. Ternyata gadis itu pernah berhubungan badan dengan Galang hingga hamil muda. Irma mulai mengancam dan menodongkan pisau ke arah Galang. Ia berteriak kencang di pasar jika anak dalam kandungannya itu adalah anak Galang. Panik mendengar teriakan Irma, Galang berusaha menutupi mulut gadis itu, namun tubuh Irma terjatuh hingga mengalami pendarahan. Adit yang biasa membantu di kios daging langsung berlari untuk memeriksa keadaan. Galang menyiram tubuh Irma dengan darah hewan dan berkata jika sepupunya itu terjatuh hingga tertimpa ember daging. Irma dibawa ke rumah sakit Harapan di mana bayi yang ada dalam kandungannya pun keguguran. Galang memberikan uang untuk membayar rumah sakit sembari meminta maaf pada Irma. Ia mencoba menyadarkan gadis itu jika hubungan percintaan semalam kala itu adalah kesalahan besar yang tidak boleh terulang kembali. Galang juga meminta Irma untuk tidak mengganggunya lagi. Irma langsung murka dan menagih semua janji yang diucapkan Galang di masa lalu. Galang kembali meminta maaf karena ia sudah punya istri dan anak, terlebih lagi kondisi Wah sedang sakit keras. Ia tak mau menambah masalah dalam kehidupan keluarganya yang pelik. Galang pun meninggalkan Irma dan pulang ke rumah. Saat melintasi masjid, A.A. Syakir menitipkan hadiah mukena untuk Sofia. Pak Syakir menegaskan jika Sofia sudah masuk ke usia tepat untuk belajar sholat. Ia juga menasihati agar Galang melakukan ibadah berjamaah lagi di masjid karena akhir-akhir ini pria itu tidak pernah terlihat. Sesampainya di rumah, Sofia duduk di sofa sambil menyisir rambut boneka pemberian Irma. Di malam yang sangat larut, Galang terbangun melihat Sofia menghampirinya. Anak itu tampak mengerikan dengan rambut terorai panjang dan mata hitam legam. Anak itu meminta hadiah sepasang bola mata yang dipasang ke kepalanya agar bisa melihat lagi. Nggak kelihatan. Galang terbangun ketakutan dan langsung memeriksa kondisi Sofia yang tidur lelap di kamarnya. Ia mengusap kening anak itu sambil teringat kejadian masa lalu saat Nisa hamil besar. Wanita itu mengeluh sakit perut di usia kehamilan 6,5 bulan. Saat dibawa ke rumah sakit, Sofia terpaksa lahir prematur dengan kondisi pembuluh mata yang terluka parah. Dokter tak bisa menyelamatkan mata Sofia yang membuatnya buta akibat keterlambatan datang ke rumah sakit. Hari berikutnya, saat mengikuti khutbah Jumat, Galang tertidur di dalam masjid hingga tidak mendengar ayat tentang si jin. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya manusia yang durhaka pada Allah akan mendapat azab yang pedih di mana semua perbuatan jahat itu tercatat dalam kitab sijin. Malam harinya Sofia mengeluh sakit perut pada ibunya. Sementara itu Irma pergi ke tempat Mbah Dukun untuk memantrai Galang lagi. Ia bersikeras untuk mendapatkan Galang dan menyingkirkan semua rival dalam hidupnya. Irma bahkan rela memberikan semua perhiasan emas yang ia miliki agar dukun itu memenuhi permintaannya. Mbah Dukun bertanya dengan siapa Galang tinggal di rumahnya. Irma menjelaskan jika pria itu tinggal serumah dengan Wateti, Nisa, dan Sofia. Mbah Dukun memperkenalkan Irma dengan suku jin terjahat bernama Anzar yang paling membenci umat Islam di muka bumi. Jin itu bisa membunuh Nisa dalam waktu 5 malam, bahkan semua kerabat sedarah akan musnah. Agar jin mau membantu santet itu, Mbah Dukun harus menulis mantra di atas tulang kering dari mayat orang yang baru mati. Tulang kering itu harus dibalut dengan usus kerbau disatukan dengan bagian tubuh Nisa, yaitu rambut, darah, maupun kuku. Selama Irma menyetujui hal itu, Mbah Dukun langsung menyembelih kerbau dan diambil isi perutnya. Bersama sang istri tercinta, Mbah Dukun menggali makam baru yang masih bau kembang dan memotong bagian kakinya. Setelah menyelesaikan semua ritual, Galang langsung merasakan ada sesuatu yang tak beres. Pagi harinya, Irma berkunjung ke rumah Nisa untuk menjenguk Sofia. Setelah memberikan minuman, Irma pura-pura numpang ke toilet. Irma mengambil rambut dari sisir dan darah menstruasi dari bekas pembalut di tempat sampah. Setelah mendapat semua yang dibutuhkan, Irma langsung pamit pulang. Ia menangis melihat Sofia yang masih kecil namun harus menanggung beban seberat itu dalam hidupnya. Namun, demi mendapatkan cinta Galang, Irma rela mengorbankan apapun dan memeluk Sofia untuk terakhir kali. Saat berjalan pulang, Galang menghadang Irma dan menyeretnya.
Ia curiga apa yang dilakukan Irma karena tak biasanya gadis itu menjenguk Sofia sendirian. Galang memperingatkan Irma untuk tidak mengganggu anak istrinya juga. Irma melenggang pergi ke tempat Mbah Dukun dan memberikan foto Nisa serta bagian tubuhnya. Berbekal darah mens dan rambut, dukun itu mulai melakukan ritual sesat dan melumuri foto Nisa dengan darah dari kepala kerbau. Foto itu dipotong menggunakan silet dan darah pembalut diikat dalam tulang kering manusia menggunakan usus kerbau. Mbah Dukun pun memanggil setan laki-laki dan setan perempuan untuk mengabulkan permintaan Irma. Jin Ifrit, Jin Elzeri, dan Jin Anjar dipanggil ke tempat itu hingga rumah Mbah Dukun berguncang hebat. Mbah Dukun meminta istrinya untuk memberi makan anjing dengan potongan foto Nisa setiap malamnya. Wanita itu pun langsung menuruti perintah suami dan melenggang pergi. Dukun itu menjanjikan waktu 5 hari di mana Irma akan segera mendapat semua yang ia inginkan. Mulai dari malam itu juga, Nisa dan kerabat darahnya satu persatu akan mati. Setelah melakukan ritual, dukun itu meminta ampunan pada Allah atas perbuatan syiriknya sendiri. Di malam itu, Nisa melakukan sholat sepertiga malam dan meninggalkan Galang di atas ranjang sendirian. Potongan isi perut kerbau yang berlumuran darah tumpah ruah mengenai tubuh Nisa hingga membuat wanita itu berteriak ketakutan. Galang sampai terbangun mendengar istrinya histeris ketakutan. Saat dihampiri, tubuh Nisa tampak bersih di mana potongan kerbau itu hanya halusinasi semata. Pagi harinya, Nisa menemukan botol kaca kosong yang menggelinding masuk ke dalam kamar. Ia menunduk untuk mengambil botol itu dan melihat ada boneka milik Sofia di kolong ranjang. Ia mengambil boneka itu dan langsung kesurupan begitu menatapnya. Nisa yang kerasukan setan mengambil gunting dan memotong rambut boneka itu untuk ditelannya sendiri. Tak hanya rambut boneka yang ditelan, Nisa juga memotong rambutnya sendiri. Saat tersadar, wanita itu langsung muntah dan kesakitan. Malam harinya adalah malam kedua di mana sihir jahat yang dikirim Irma terus bergulir. Galang yang pulang larut malam langsung dicecar pertanyaan oleh istrinya. Nisa ketakutan di rumah sendirian setelah kejadian aneh terus menimpa. Sementara itu, Irma masih mengintai rumah Galang untuk memantau keadaan. Farah, ibu Irma sampai keheranan melihat tingkah anak gadisnya yang sering kelayapan hingga larut malam. Wulan menyambut kedatangan Irma yang penuh amarah. Ia tahu perhiasan emas miliknya digunakan untuk membayar dukun ihsan. Bukan merasa bersalah, Irma justru menyalahkan ibu dan adiknya yang tidak pernah mendukung perbuatan bejatnya sendiri. Di malam yang sangat larut, Irma belum bisa tidur meski jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Anehnya, pintu kamar Irma terbuka sendiri membuat gadis itu ketakutan. Ia menutup pintu dan mematikan lampu untuk bersiap tidur. Terlihat sosok wanita duduk di samping Irma dan menarik lembut selimutnya. Irma yang ketakutan memberanikan diri untuk menyalakan lampu dan menoleh ke belakang. Melihat gadis mirip Wulan tidur di samping ranjang, Irma langsung menepuk pundak gadis itu. Ternyata di tempat lain, Nisa kembali melakukan sholat malam namun dadanya terasa sesak seperti mau muntah. Mendengar ibunya kesakitan, Sofia menghampiri wanita malang itu dan Nisa bergegas membersihkan muntahan darah bercampur dengan lintah yang keluar dari kerongkongan. Meski takut, ia tak bisa berbuat banyak dan kembali merawat Wateti yang berbaring di atas ranjang. Saat mengusap lembut wajah ibu mertuanya itu, Nisa tiba-tiba melamun hingga kerasukan setan. Ia membekap mulut Teti yang membuat wanita itu kesulitan bernafas. Untungnya, Nisa segera sadar dan mengucapkan istighfar. Ia menangis sejadinya melihat ibu mertua kesakitan. Ia langsung meminta maaf dan melenggang pergi. Kamar Wateti terbuka dengan sendirinya di mana wanita itu secara ajaib bisa berjalan lagi. Nisa memeriksa lintah yang dimuntahkan dari mulutnya yang ternyata menghilang entah kemana. Wateti mengambil panci berisi kuah mendidih di atas kompor dengan tangan kosong. Saat Nisa pergi ke dapur, tiba-tiba wanita tua itu langsung terjatuh begitu kuah kental panas mengguyur sekujur tubuh. Kulit Wateti melepuh disertai kejang-kejang akibat syok pasca kerasukan. Kejadian mengerikan itu langsung merenggut nyawa Wateti yang telah renta dan tak berdaya. Malam harinya, tahlilan digelar untuk mendoakan almarhumah yang mati mengenaskan.
Warga yang melayat membicarakan kronologi kematian Wateti yang diduga kena santet dan guna-guna. Mereka tak ada yang berani melihat jasad Wateti, bahkan yang memandikan jasadnya pun ikut ketakutan. Saat mensyalati jenazah, Irma bisa merasakan ada tangan hantu wanita yang menepuk pundaknya. Sosok Nisa yang kerasukan setan tiba-tiba muncul di depan warga dan menyibak kain di keranda jenazah. Nisa yang kerasukan setan langsung ditenangkan warga sambil ditahan kedua tangannya. Imam Syakir membacakan doa untuk mengeluarkan jin jahat dari tubuh Nisa. Sementara beberapa warga lain membetulkan posisi jenazah dalam keranda. Irma tampak menikmati sajian horor malam itu di mana Nisa terlihat pucat seperti mayat hidup. Galang menemani Nisa hingga tersadar dan membuat Irma semakin cemburu buta. Malam itu juga, warga membawa jasad Teti ke kuburan untuk dimakamkan. Di malam yang sangat larut, Galang mendengar banyak orang berdoa di ruang tamu rumahnya. Ia turun ke bawah untuk mengintip apa yang terjadi. Ternyata ia bisa melihat tubuh Nisa dibalut kain kafan dan didoakan oleh wanita bermukena putih. Bacaan doa yang dilantunkan terdengar aneh dan menakutkan. Galang sampai terjatuh dari anak tangga dan dalam wujud mengerikan, Nisa berkata bahwasanya ia tahu perselingkuhan yang disembunyikan Galang juga Irma. Pagi harinya, Galang meminta maaf pada Nisa karena terlalu sibuk bekerja hingga tidak peduli dengan keadaan keluarganya sendiri. Ia langsung menemui Ak Syakir untuk meminta bantuan terkait hal gaib yang melanda seluruh isi rumah. Syakir berkata jika jin yang merasuki Nisa sangat berbahaya. Jin tersebut tergolong ke dalam jin upahan yang digunakan untuk menghantar sihir mematikan. Ak Syakir menegaskan sekuat apapun jin yang dihadapi, Allah dan agamanya pasti akan menang. Ia memberikan air berisi doa untuk diusap ke kepala Nisa menjelang waktu sholat. Di waktu yang sama, Nisa kembali mendapat gangguan gaib di mana sosok Wateti muncul di kamar mandi. Galang yang baru sampai rumah mendapat istrinya sudah kerasukan setan. Ia mengambil air dari Ak Syakir untuk diusap ke kepala Nisa. Anehnya, iblis dalam tubuh wanita itu langsung tahu dan memberontak hebat. Galang menggunakan segenap kekuatan untuk menyiram kepala Nisa dengan air itu hingga akhirnya bisa kembali tenang. Setelah istrinya tidur, Galang meninggalkan kamar dan kembali beraktivitas. Malam harinya, Farah kerasukan dan melempar piring ke tembok sampai pecah. Ia berjalan di atas pecahan kaca dan menelan sepilihan tajam hingga lehernya robek dari dalam. Assalamualaikum. Irma dan Wulan yang baru pulang terkejut melihat kondisi ibu mereka terkapar tak bernyawa. Mereka langsung menggelar upacara pemakaman atas kematian Farah binti Cahyono yang sangat mendadak. Wulan tampak sangat terpukul atas kematian ibu dan merengek di depan kakaknya. Irma berkata jika kematian Wateti dan ibu disebabkan oleh ulahnya sendiri. Ia mengaku pergi ke tempat dukun itu lagi tanpa sepengetahuan adiknya. Wulan langsung bersimpuh sambil mengucap istighfar menangis di depan kakaknya yang tega melakukan hal gila demi mendapatkan cinta. Irma menjelaskan jika ia keguguran anak hasil hubungan gelapnya dengan Galang. Ia sangat marah hingga tak berpikir panjang. Irma teringat perkataan dukun yang menerangkan bahwa kerabat darahnya Nisa akan meninggal. Namun, ia tak mengerti mengapa Wateti dan ibunya yang justru jadi korban. Wulan semakin histeris dan berkata jika sebentar lagi sudah pasti gilirannya akan tiba. Irma berjanji akan melindungi Wulan dari serangan iblis mengerikan itu. Di waktu yang sama, Nisa kembali menggila dan menggantung di depan anaknya sendiri. Sofia yang buta tidak mengetahui apa yang terjadi di depannya. Galang yang melihat hal itu langsung melepaskan Nisa dari jeratan. Untungnya Nisa masih hidup dan terhindar dari maut. Sore harinya Galang membawa Ak Syakir untuk mengobati Nisa yang semakin tak karuan. Wanita itu hanya terbaring di atas ranjang dengan tatapan kosong dan wajah pucat pasi. Ak Syakir mengaku harus melakukan beberapa hal sebelum meruqyah Nisa. Ia meminta Galang untuk membawa istrinya ke aula belakang masjid nanti malam. Nisa harus mengenakan kerudung saat menjalani ruqyah nanti malam. Ak Syakir juga meminta Galang untuk mentaubati dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu.
Setelah menjelaskan semua persiapan yang harus dilakukan sebelum ruqyah, Syakir melenggang pergi. Irma dan Wulan secara mengejutkan datang ke rumah Galang. Wulan mendesak Irma untuk meminta maaf pada Galang dan mengakui semua perbuatan syiriknya itu. Galang tak habis pikir jika sepupunya yang juga mantan kekasihnya itu tega melakukan hal gila hanya demi mendapatkan cinta. Irma justru menyalahkan Galang yang dituduh mencampakkan dirinya. Irma bahkan menyesal sudah memberikan seluruh hidupnya untuk pria jahat seperti Galang. Malam harinya, tepat di malam kelima, Irma mengajak Wulan untuk menemui Dukun Ihsan agar adiknya selamat dari serangan jin jahat. Ternyata gadis itu menyerang Irma dan berusaha keras untuk membunuh kakaknya sendiri. Irma masuk ke dalam kamar dan menguji diri di sana. Tak berselang lama, suara Wulan menghilang yang ternyata Irma lari keluar rumah dan mengambil batu untuk memukul kepala adiknya sendiri. Wulan yang kerasukan tiba-tiba tersadar untuk merayu kakaknya itu dan Wulan memanjat ke atas pohon dan Irma menangis sejadinya melihat jasad adiknya tak bernyawa. Ia langsung pergi ke Dukun Ihsan untuk menghentikan serangan santet yang justru menumbalkan seluruh keluarganya sendiri. Di tempat lain, Galang menjalankan sholat sunnah sebelum melakukan ruqyah pada istrinya. A.A. Syakir bersama 3 warga mendoakan tempat ruqyah agar Allah senantiasa melindungi dan menolong mereka yang beriman. Galang memakaikan jilbab ke kepala Nisa dan membawa istrinya kepada Syakir. Irma baru sampai di rumah Dukun Ihsan, tapi naasnya dukun itu tak ada di tempat. Istri Mbah Dukun menjelaskan jika semua yang dilakukan Irma tidak bisa ditarik kembali. Mantra sihir itu sudah bekerja separuh jalan hingga penyesalan Irma tak ada guna. Irma mempertanyakan mengapa keluarganya yang diteror oleh hantu bengis itu. Istri Mbah Dukun pun bertanya darah men siapa yang dibawa ke tempatnya. Irma bersikeras menemui Mbah Dukun hingga mendorong tubuh wanita itu sampai kepalanya terbentur benda tumpul. Di tempat lain, Syekh baru saja memulai ruqyah, namun Nisa langsung memberontak hebat. Tubuh wanita itu terpaksa diikat menggunakan tali tambang agar tidak menyakiti orang lain. Sesampainya di tempat praktek, dukun itu tak terlihat berada di sana. Irma kelimpungan mencari keberadaan Ihsan dan berteriak memohon agar sihir itu dihentikan. Tubuh Nisa dibalut menggunakan kain keranda sambil dibacakan ayat ruqyah dan disiram air doa. Nisa tertunduk lemas di mana lampu mulai bergejolak hebat. Kursi dan meja ruangan itu terlempar dengan sendirinya. Syakir meminta semua orang untuk melanjutkan zikir dengan khusyuk. Ruqyah kembali dilakukan semakin intens dan kuat hingga Galang menangis melihat kondisi istrinya yang mengenaskan. Seketika itu, di waktu yang sama, tubuh Irma sudah dikuasai jin jahat yang mematahkan semua sendi dan tulang belakang. Laki-laki baik. Iblis di dalam tubuh Nisa menegaskan bahwa semua keluarga Galang akan segera mati akibat dari ulahnya sendiri. Ia berkata jika Galang telah membunuh bayinya sendiri yang berada di kandungan Irma. Syakir meminta Faiz untuk mengambil tongkat dan memukul kaki wanita itu hingga menyebabkan kaca jendela pecah berhamburan. Tubuh Nisa terjatuh ke lantai, mengepaskan semua orang yang mengelilingnya. Di waktu yang sama, Irma masih berteriak kesakitan. Tangan wanita itu dikuasai iblis yang siap merenggut nyawa cucu Adam. Dukun Ihsan baru muncul setelah Irma mati di depan mata. Galang dan 4 orang lainnya jatuh pingsan setelah terhempas energi jahat dari dalam tubuh Nisa. Dengan kondisi memuntahkan darah, Galang dihampiri oleh istrinya sendiri dan dicekik dengan kuat. Untungnya, Syakir terbangun dari pingsannya dan mengambil tongkat untuk dibacakan ayat kursi. Ia memukul tengkuk leher wanita itu hingga terjatuh tak sadarkan diri. Sofia berjalan dengan mata terbuka dan menghampiri Galang. Syakir langsung panik melihat Sofia kerasukan setan dan hanya bisa mendoakan agar keluarga Galang bisa selamat dari kematian. Ternyata saat Sofia mengeluh kesakitan, anak itu baru pertama kali mengalami menstruasi. Nisa sengaja mengganti pakaian Sofia secara rutin dan menggantikan pembalut anaknya yang buta. Irma salah mengambil darah men Sofia hingga membuat keluarganya celaka sendiri.
Sofia selalu ada saat kejadian mematikan membunuh keluarga besarnya. Irma yang kerasukan di rumah dukun Ihsan pun sempat bertemu dengan Sofia yang menyiksanya dengan kekuatan magis. Galang mereka minta maaf pada putrinya, namun tubuh Sofia dikuasai jin pendendam langsung mencekik tubuh pria itu dan membuatnya melayang di udara. Syakir membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan melempar tasbih ke arah Sofia hingga anak itu terlepas dari jeratan setan. Satu keluarga itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan di masjid daerah Pandeglang di mana sang suami mati dalam kondisi patah leher. Istri dan anaknya tak sadarkan diri dan sepupu sang suami tewas mengenaskan. Meski anak perempuannya pulih sempurna, sang istri masih dalam kondisi sakit dengan penyakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Nisa tampak kejang-kejang saat Sofia mendekatinya dan film pun berakhir. Usaha melokalkan cerita dengan menggunakan latar di Pandeglang serta menggunakan bahasa daerah menjadi pembeda yang unik dari versi aslinya Turki. Alur cerita dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penonton untuk memahami bagaimana 5 malam horor itu terjadi. Adegan dalam versi Turki jauh lebih memberi efek ke penonton, menguatkan teror dalam film ini. Bukan sembarangan si jin memilih babi sebagai bahan ritual dalam cerita aslinya. Babi melambangkan sebagai makhluk yang diharamkan Allah dalam Al-Quran dan menguatkan posisi dukun yang bersekutu dengan iblis. Terlepas dari segala perbedaan dan preferensi 2 versi, film ini memberi peringatan keras bagi para pelaku sihir bahwasanya perbuatan menyekutukan Allah hanya akan membawa pada kesengsaraan hidup dan tersiksanya batin. Semua amal buruk manusia di dunia tak ada yang bisa disembunyikan dari Allah, melainkan semua tercatat dalam kitab si jin. Barang siapa berbuat durhaka pada Allah, maka ia akan dibangkitkan bersama dengan dosa-dosanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.